Shalom saudara, siap diberkati, amin. Luar biasa. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Apalagi kita yang berharap kepada Dia, berdoa kepada Dia, tidak pernah akan dikecewakan, tidak pernah akan dipermalukan. Ingat satu hal, saudara dan saya, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Bapa, tetapi karena Engkau yang menjadikan kami ada seperti ini. Biar pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali kami datang, kami merindu menikmati firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, taruhkan perkataan-Mu Bapa, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hari ini setiap kami jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka akan melihat, mereka merasakan, mereka akan menikmati berkat Allah yang luar biasa. Segala roh kuasa apapun bentuknya kami katakan tidak punya kuasa, kami percaya berkat-Mu siap Kau curahkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Ini ayat adalah sambungan daripada ayat yang pertama. Oke, saudara, ayatnya sama dan berkatnya melimpah luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Oke, bagaimana kita menguasai dunia, mengalahkan dunia, menguasai dunia dan diberkati luar biasa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5, saya bacakan buat saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Terus, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara, ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudara punya iman? Amin. Saudara punya iman? Oke, kita punya potensi, kita lebih daripada pemenang. Untuk bisa mengalahkan dunia, dasarnya adalah iman. Dan iman itu timbul kalau lahir daripada Allah. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ini khotbah di yang pertama. Oke, saudara, gimana supaya kita lahir dari Allah? Kita tuh lahir dari daging, dari dunia. Saudara, kita harus lahir dari Allah. Iya, firman-Nya berkata, aku berkata kepadamu, sungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi mutlak. Oke, kita harus sesuatu yang lahir daripada Allah, yang bisa mengalahkan dunia, yang bisa menguasai dunia. Apa yang bisa menguasai dunia adalah iman saudara dan iman saya. Ada amin? Ini luar biasa. Saudara, sebagaimana pada sesi khotbah yang pertama, untuk bisa menguasai dunia, kita ubah pola pikir kita. Jangan sampai kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan, sudah lahir baru, saudara, tetapi konsep pola pikir kita masih yang lama. Hanya yang lahir daripada Allah yang bisa menguasai, yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, itu yang pertama. Saya tidak membahas lagi yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan dan bisa menguasai dunia? Yang kedua, Filipi 1 ayat 29. Firman-Nya berkata apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ini satu paket. Seringkali tanpa kita sadari, kita cuman mau yang satu, lupa yang lain. Seringkali yang kita ingat adalah yang satu, karunia untuk percaya. Bukan saja untuk percaya karunia, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu satu paket. Saudara, berapa banyak kita yang tidak mengerti di sini? Seringkali kita kalau menginjil, seringkali kita memberitakan firman Tuhan, kita berkata, yuk terima Yesus, nanti kamu akan diberkati. Yuk terima Yesus, kamu akan berpindah dari neraka ke surga. Yuk terima Yesus, kamu nanti sehat, sembuh, diberkati, sukses, berhasil. Tidak ada, tidak bakalan orang datang.
tidak bakalan orang datang, yuk ikut Tuhan, kita menderita, yuk ikut Tuhan, menderita, sengsara, kelaparan. Tidak bakalan ada orang yang mau datang di sana. Tetapi kenyataan yang harus kita terima adalah kita punya karunia untuk percaya, diberikan karunia untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu satu paket, saudara. Oke, saudara. Oke, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Coba perhatikan. Seringkali kita percaya kepada Kristus. Kita percaya Kristus, oke? Yesus Kristus. Kita percaya Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup membebaskan, Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup, Dia mampu. Saudara, itu berkat buat kita. Itu berkat buat saudara dan saya. Tetapi ada juga karunia untuk menderita bersama dengan Dia. Pak, kenapa satu paket, Pak? Kenapa satu paket? Kenapa satu paket? Saudara, masalahnya seperti ini. Setan tidak mau saudara diberkati. Setan tidak mau saudara sukses dan berhasil. Dan caranya setan adalah dia menghambat. Dia memberikan itu namanya masalah, problem, pergumulan. Supaya apa? Saudara-saudara yang tidak mengerti, saudara menjadi kecewa. Dan akhirnya saudara meninggalkan Dia. Saudara, iblis dari dulu sampai sekarang cara kerjanya tuh sama. Dia tidak mau saudara dan saya, dia tidak mau kita di sini diberkati. Oleh karena itu dengan segala cara dia akan berusaha untuk apa? Menghambat saudara untuk supaya jangan sampai saudara melekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara penderitaan tadi. Saudara, ini yang harus ada. Kita lihat di dalam Ayub 1. Saudara, ini dari dulu cara kerjanya setan seperti ini. Tapi masalahnya caranya sama, kita kok jatuh. Udah tahu kita cara setan seperti itu, tapi kita tetap aja jatuh di situ. Kita lihat Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 11. Firman-Nya berkata, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi dengan kata lain, karena Ayub mendapatkan sesuatu, maka dia jadi takut sama Allah. Itu kata setan. 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi dengan kata lain, karena Tuhan menjaga dia, melindungi dia, memberkati dia, maka pantaslah Ayub bisa takut. Pantaslah Ayub bisa seperti itu. Karena apa? Karena dijaga, karena dilindungi, karena diberkati. Coba kalau itu semuanya diangkat. Tetapi lihat ayat 11. Ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya, yang pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi dengan kata lain, setan tuh sudah tahu. Setan tahu kurang lebih sifatnya manusia. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus nanya kepada setan, iblis, habis dari mana engkau? Oh, lagi habis jalan-jalan. Apakah kau ketemu dengan Ayub? Hambaku yang luar biasa, yang setia, yang takut akan Tuhan. Tuhan sampai begitu rupa memuji dia. Tapi apa jawab si setan? Iblis berkata, iya. Karena dia dapat sesuatu, ya dia bisa seperti itu. Coba kalau dia tidak memiliki, kalau dia tidak diberkati, coba kalau dia tidak dilindungi, coba kalau dia tidak dijagai, coba ulurkan tanganmu, kau akan lihat bagaimana dia. Siapa sesungguhnya Ayub? Tuhan berkata, kita buktikan. Dan ternyata luar biasa. Di dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata apa? Dengan Ayub 1 ayat 21 luar biasa. Kata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan yang memberi, oh haleluya. Tuhan mau ngambil, sok puji Tuhan. Dia tidak terlalu keras. Dia rela, dia percaya. Bukan berkat itulah, tetapi Tuhanlah yang membuat dia menjadi kuat dan diberkati. Amin. Setan tuh tahu. Setan tuh tahu. Kelemahan daripada manusia adalah berkat tadi. Jadi kalau kita diberkati, karena kita dilindungi, karena kita dijagai, kita tuh dekat dengan Tuhan. Apakah saudara, apakah kita seperti itu? Halo? Itu yang pertama. Dan ternyata setan iblis gagal. Langsung yang kedua, di dalam Ayub 2. Saudara, di dalam Ayub 2.
Ini cara setannya lagi. Ayub 2 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberi segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah tulangnya dan tangan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, yang pertama dicobai si iblis, mencobai Ayub. Apa yang dicobainya? Anaknya 10 mati semua satu hari. Semua harta benda kekayaannya yang dia miliki, semua kambing domba tuh semua habis satu hari. Saudara, dan sesudah itu habis semuanya, tetap Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Setan kalah. Dia berpikir dengan habis harta benda, dengan meninggalnya anaknya, Ayub pasti menghujat Allah. Ternyata tidak. Yang kedua, kulit ganti kulit. Orang akan memberi segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tadi kan yang pertama itu kan anak di luar. Harta benda di luar. Tapi sekarang dirinya sendiri. Kalau sampai dia terancam akan kematian, menderita, sakit, sengsara, orang itu kulit ganti kulit. Dia akan mempertahankan supaya dia jangan mati. Dia akan menghujat Allah. Itu kata setan iblis. Ternyata gagal lagi di sini. Gagal lagi di sini. Saudara, inilah cara kerja daripada si setan iblis. Dia tidak mau saudara dan saya diberkati. Makanya Filipi 1 ayat 29 berkata, kita bukan saja punya karunia untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus bisa melepaskan segala sesuatu, tetapi karunia juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena setan tidak mau kita diberkati, dan dia buat kita sengsara, dia buat kita menderita, hanya untuk satu, supaya kita tidak dewasa di sini kan menjadi kecewa dan akhirnya kembali menjadi temannya si iblis. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana caranya itu kita bisa menguasai dunia, menaklukkan dunia, menguasai dunia? Tidak ada jalan lain. Siap untuk menderita. Amin. Saudara siap untuk menderita bersama dengan Kristus? Amin. Luar biasa. Sekarang kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Namanya siapa? Paulus. Roma 8 ayat 35. Ayat yang luar biasa, Roma 8 ayat 35. Saya bacakan buat saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi dengan kata lain, Paulus mau katakan kepada kita semua, dia tidak pernah akan menukar kasih daripada Allah. Sekalipun dia mengalami namanya penindasan, dia tidak pernah akan menukar kasih daripada Allah, kebaikan daripada Allah, sekalipun dia ada dalam kesesakan atau dalam penganiayaan. Dia tidak pernah akan menukar Kristus oleh karena kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wow, siapa Paulus, saudara? Alkitab berapa banyak yang ditulis oleh dia. Dan dia adalah pribadi yang dibawa ke surga. Dia dibawa dan diperlihatkan surga. Siapa Paulus? Saudara, orang yang begitu fanatik membela agamanya dan mencari, mengejar, menangkap, menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi hari ini kita melihat dia tinggalkan segala sesuatu. Apa upahnya? Apa yang dia dapat? Yang dia dapat penderitaan. Tetapi itu semua dia berkata, dia tidak pernah akan mau menukar kasih daripada Allah yang dia sudah nikmati. Oleh karena ketelanjangan, kesesakan, kelaparan, bahkan bahaya maut sekalipun, dia tidak pernah akan menukar kasih daripada Allah. Saudara, saya lagi sedih, saudara. Sedih saya bukan karena PSBB akan diberlakukan kembali. PSBB mau diperlakukan kembali atau tidak diperlakukan kembali, buat saya tidak akan menjadi saya sedih. Yang menjadi saya sedih adalah anak rohani saya. Saya bimbing dia, saya tuntun dia. Dan kemarin dia berkata, dia tidak bisa lagi mengikuti ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, tapi dia kembali
kepada agama dia yang lama. Kenapa dia mengambil tindakan seperti itu? Karena pacarnya agama seberang sana. Saudara, dalam hati kecil saya, dia bukan saudara saya, dia bukan anak saya. Tapi satu hal, kita di sini, saya sudah tidak muda lagi, saudara. Dalam arti kata, masalah dia berpikir kalau dia kawin, dia berpikir kalau dia nikah, sekalipun tidak seiman, dia berpikir it's oke aja kok. Yang penting sukses, yang penting berhasil, yang penting punya pekerjaan, yang penting seperti saudara. Maaf, saya mau berkata, hari ini saya berkata di tempat ini, hari ini saudara mendengar perkataan saya. Saya boleh kehilangan harta saya boleh kehilangan rumah pabrik saya boleh kehilangan pekerjaan saya. Tapi jangan sampai satu hal, saya kehilangan Kristus Yesus. Saudara, tidak pernah ada yang bisa dikompensasikan. Kalau saja kita masalah makan, minum, pakai, memakai, dan kawin, mengawinkan saja, kita tidak bisa mempercayakan bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati kita. Masa masalah jodoh saja, karena masalah jodoh saja kita menukarkan Kristus untuk kembali kepada agama kita yang lama. Saudara, sungguh sangat-sangat mahal dan tidak bisa dibandingkan harganya seperti apa. Saya tidak bisa berkata-kata dan saya tidak bisa memaksa orang itu dan anak rohani saya itu untuk kembali dan nerima. Saya tidak bisa memaksa. Itu keputusannya dia. Tetapi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah melewati itu semua, kita berkata, hidup bukan melulu mengenai masalah cinta, hidup bukan masalah jodoh, kawin, nikah atau tidak nikah, tapi siapa yang ada menyertai kita. Jangan oleh karena nikah, jangan oleh karena hal-hal seperti itu kita menggadaikan Kristus. Saudara, itu yang membuat saya jadi sedih. Dan hari-hari saya cuma berdoa, Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu, bukakan Tuhan supaya dia bisa melihat sebenarnya apa sebenarnya yang dia butuhkan dalam hidup dia. Jangan masalah jodoh, nikah, tidak nikah, masalah sakit penyakit, dia rela meninggalkan itu semua. Saudara, Paulus luar biasa. Dia meninggalkan segala sesuatu, dia tidak takut. Dia tidak takut. Bahkan firman-Nya berkata dalam, kita lihat di firman-Nya, saudara, di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu statement yang luar biasa. Paulus yang begitu luar biasa, Alkitab begitu banyak yang dia tulis, dia bawa ke Tuhan, bahwa dia diperlihatkan kepada surga. Saudara, sapu tangan yang bekas dia pakai, dia dibawa kepada orang lain yang sakit, tumpangkan tangan, tumpang atas bagian yang sakit dengan sapu tangan yang bekas dia pakai, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa, saudara. Dia tidak pernah mempertahankan segala sesuatunya. Dia rela berkorban untuk segala sesuatunya karena dia tahu, kalau dia hidup untuk menghasilkan buah, kalau dia mati dia akan berjumpa dengan Tuhan yang dilayani. Saudara mau menguasai dunia, saudara mau menaklukkan dunia, saudara mau menang atas ini dunia, siap kita untuk menderita. Siap untuk kita menderita. Bukan sekedar untuk diberkati semata-mata, tetapi siap menderita bersama dengan dia. Karena apa? Karena setan tidak mau saudara diberkati. Oleh karena itu, saat saudara berkata, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa dia mampu, dia sanggup, saudara juga harus siap menderita bersama dengan dia. Karena apa? Karena itu adalah bagian yang tidak pernah akan bisa dipisahkan. Ingat itu. Tapi bersama dengan dia, kita cakap menanggung segala perkara. Ada amin? Haleluya. Saya memberikan kesaksian, saya memberikan satu kesaksian, saudara, sebagai penutup daripada firman Tuhan kita pada saat kesempatan ini. Saudara, saya punya teman, satu alma mater dengan saya. Saya berbicara, saya ceritakan ini sebelum dia bertobat. Dia punya istri orang Kristen, dia punya istri melayani di Tiberias, dan dia masih agama seberang. Dan dia nganter istrinya ibadah. Baik banget ini suami. Dia nganter istrinya ibadah, dan dia di mobil nunggu. Dan sebelum istrinya turun, ini dasar mulutnya iseng. Dia berkata gini, "Yang,
Kasih tahu sama Tuhanmu ya, yang nganterin aku. Salam buat Tuhanmu. Sepertinya bercanda. Saudara, dia berkata seperti itu, saya juga jadi ingat. Waktu saya belum bertobat, kita nikah. Waktu dulu boleh 2 agama. Istri saya Katolik, saya agama seberang. Istri saya di katedral, pagi-pagi saya anterin istri saya ke katedral. Dulu seperti itu. Dan sebelum turun saya berkata gini, yang kasih tahu sama Tuhan, nih suamimu nih yang nganterin nih, suamimu yang nganterin kamu datang ke gereja ya, kasih tahu sama Tuhanmu. Itu kata-kata seperti itu. Rupanya Tuhan catat semuanya, catat semuanya. Dan akhirnya, saudara, itu dilakukan. Ini kita kembali lagi, teman saya, itu dia lakukan juga. Sampai suatu saat dia berkata gini, panas di sini. Kamu enak di atas gitu. Ngapain aja sih kamu di atas? Aku panas di sini. Ya siapa suruh kamu? Kenapa kamu tidak naik ke atas saja? Kamu kan tahu, saya kan bukan agama ini. Nanti orang-orang tahu. Orang nggak tahu kok. Kamu duduk di pojok, kamu duduk di belakang, kamu tidur di sana. Asal jangan ngorok aja gitu kan. Akhirnya dia ngintip. Memang di tempat itu, saudara, di mana itu? Di dom, saudara. Itu di dom, Tiberias Dom. Itu di blokong pajak, di pojok paling belakang di situ, dekat sound system di situ. Itu memang gelap, agak pendek situ. Dia bisa ngorok di situ. Dia tidur, dia ngorok di situ. Saudara, sampai satu saat dia berkata gini, gua heran tuh sama pendeta lu yang satu. Rupanya yang dia lihat itu gembala sidang kita, Pak Paryaji. Waktu ibadah, selesai ibadah, dia terbangun dari mimpi setengah mimpinya. Kenapa? Karena semua orang lari ke depan. Dia berpikir, ini kenapa orang pada lari ke depan? Apakah ada lagi gerbekan? Apa ada lagi ribut? Ternyata, saudara, dia kaget. Karena semua orang datang minta didoakan oleh gembala sidang. Apa dia berkata, heran sampai segitunya katanya datang untuk minta didoakan. Sampai istrinya berkata gini, udah, kalau kamu nggak ngerti, diam aja. Jangan suka protes-protes. Gembala sidang gua seperti apa? Udah, lu diam aja. Tadi sentil sama Tuhan. Ya emang kenyataannya seperti itu. Gue juga gak ngerti dia ngomong apa. Tapi kenapa orang sampai sebegitunya datang ke sana? Udah diam. Lu jangan banyak ngomong. Tadi sentil lo. Saudara, rupanya Tuhan sayang sama dia. Apa yang terjadi, saudara? Dia sakit. Sakitnya dia adalah alergi udara. Ini bentol-bentol kayak seperti bisul. Benanah, putih, benanah, berdarah. Jadi kalau dia pakai baju stretch kencengin begini, gini, itu pecah. Jadi bentol, merah. Dia ke dokter, segala dokter tidak bisa. Dokter berkata ini alergi udara. Lah kalau alergi udara, kita mau nyumpet di mana? Nggak ada udara, kita mati. Sampai dokter udah angkat tangan. Kemudian istrinya berkata begini, kamu sudah ke dokter kan? Iya. Dokter bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Terus kamu mau gimana? Terus dia berkata gini, kamu kok mau jadi senang banget ya kalau saya sakit seperti ini? Suaminya bilang begitu sama istrinya. Kamu kok nggak ada perhatian seperti apa? Aku cuma mau nanya sama kamu. Dokter sudah seperti itu kan? Dokter tidak bisa kan? Iya. Saya mau kasih tahu sama kamu kenapa kamu tidak datang kepada gembala sidang. Kenapa kamu tidak minta didoakan di sana? Terus dia berkata gini, kamu kan tahu, saya kan seperti ini. Agama saya kan bukan agama Kristen. Dia berkata, enggak apa-apa kok. Yang penting kamu percaya dulu aja. Kamu lihat seperti apa, Tuhan tuh seperti apa. Kamu nikmati. Baru nanti pilihan di tangan kamu. Kamu mau ikut atau tidak ikut, terserah. Atau kamu terus mau mati dengan keadaan seperti ini, terserah. Kalau kamu mengadakan dokter, terserah. Dan ternyata dokter angkat tangan kan. Karena itu semua terjadi sampai ke mukanya. Mukanya semuanya seperti itu. Dan yang terjadi adalah dia pakaiin bedak semuanya supaya jangan keringetan, dia pakaiin bedak. Karena sudah kepepet, udah nggak punya kesempatan lagi. Akhirnya dia memaksakan diri, dia datang ke depan, minta memberikan dirinya didoakan sama gembala sidang. Selesai didoakan sama gembala sidang, dia protes lagi. Kenapa? Itu kenapa ya gembala sidang, kenapa kayaknya protes sama saya, kayaknya benci sama saya. Emang kenapa? Orang lain boro-boro dapat minyak, saya diminyakin lagi gitu loh. Istrinya berkata gini, iya mungkin gembala sidang gua
Bingung lihat lu gitu loh. Kenapa bingung? Ini laki atau perempuan? Kalau laki kenapa pakai bedak gitu loh? Karena mukanya putih, mukanya disemprot lagi, disemprot lagi, disemprot lagi seperti itu, dikecer seperti itu. Orang lain sekali aja dapat kecerotan udah haleluya. Dia berkali-kali dia sampai di situ. Iya, itu sentimen tuh gembala sidang lu gitu kan. Sampai muka gua digini-gini, saudara. Disemprot seperti itu, kena pakai minyak urapan seperti itu. Dalam 2 minggu dia kering, 1 bulan bersih semuanya. Dan di situ loh dia bisa melihat, di situ dia bisa berkata, Tuhan itu luar biasa. Yes, dokter sudah angkat tangan, hanya dengan minyak urapan itu sembuh total, mukanya bersih putih, tidak ada kayak cacar-cacar. Itulah kuasa luar biasa. Dan di situ dia mulai terbuka. Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia pindah agama dan dia terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada amin. Tuhan kita luar biasa. Ada amin. Oh, luar biasa. Saudara, tetapi itu tidak berlangsung lama. Begitu setengah tahun dia kembali datang. Dia datang sama saya. Pak Mul, maaf ya Pak Mul. Pak Mul lebih senior. Saya mau tanya sama Pak Mul. Mungkin saya terlalu emosi terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, kenapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu? Apa sih yang terjadi? Ternyata begini Pak Mul, ternyata Tuhan Yesus itu hebat luar biasa untuk nyembuhin. Terus? Dan dia tidak hebat dalam keuangan. Loh kok bisa? Masa Tuhan cuma hebat berkuasa untuk sakit penyakit? Dan Tuhan tidak punya kuasa untuk memberkati, sukses dan berhasil? Ya bukan begitu Pak Mul. Saya terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebelum saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tuh orang mampu Pak Mul. Sampai saya menolak warisan daripada orang tua. Kenapa? Saya merasa mampu, saya punya semuanya. Tapi begitu saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang terjadi ekonomi saya turun Pak, habis. Sampai saya ribut dengan istri, ini salah enggak sih saya? Ini salah enggak sih saya? Kenapa kok bisa seperti itu? Dan saya berkata kepada dia, kamu jangan bimbang ya. Kamu jangan bimbang, jangan khawatir, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan segala-galanya. Bukan saja bisa memberkati, dia juga bisa menyembuhkan. Bukan saja menyembuhkan, dia bisa membangkitkan. Maksudnya gimana Pak Mul? Saudara, saya tanya sama kamu. Dulu sebelum kamu terima Yesus, kamu sudah mampu? Iya. Sudah jadi orang kaya? Iya. Saya tanya sama kamu. Dulu waktu kamu kaya, sukses, berhasil, kamu mendapatkan kekayaan dari mana? Caramu seperti apa? Kamu gak usah jawab. Aku tahu kok. Kekayaan yang kamu terima, yang kamu nikmati sekarang ini, itu dari mana? Caramu seperti apa? Saudara, saya berkata kepada dia, Tuhan saya itu adalah Tuhan segala-galanya. Dia tidak mau membangun bangunan di atas fondasi setan. Dia tidak mau. Dia bersihkan semuanya. Bagi dia terlalu mudah untuk memberkati dari awal, lebih daripada apa yang, oh gitu ya Pak Mul. Iya, ikuti dia. Kamu tidak salah jalan. Tuhan luar biasa. Biarkan semuanya dihabisin semuanya kalau Tuhan mau. Tapi jangan sampai kamu tidak percaya, jangan sampai hilang pengharapanmu. Dia sanggup mengubah, membalikkannya lebih daripada apa yang pernah kamu miliki. Ingat itu. Oh iya Pak Mul, kita bimbing, kita tuntun. Saudara, akhirnya saudara, dia tidak cari cerai, rumah tangga yang berkati, kesuksesannya lebih daripada apa yang dia sudah punya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Bukan saja bisa memberkati, memulihkan, bahkan yang sudah mati bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara, oleh karena itu, untuk kita bisa menguasai dunia, menaklukkannya, kita harus siap untuk menderita bersama dengan dia. Karena setan tidak mau. Setan akan mengembalikan saudara dan saya dengan segala cara. Karena ketidakpengertian kita menjadi kecewa. Satu hal sebelum saya menutup, jangan pernah menggadaikan Allahmu oleh karena jodoh. Jangan pernah menukarkan Allahmu oleh karena kesuksesan dan berhasil. Doamu dijawab atau tidak dijawab, hutangmu lunas atau tidak lunas, kau nikah atau tidak nikah. Ingat satu hal, dia tetap Allah yang baik. Amin. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia tetap Allah yang sudah mau mati buat saudara dan saya. Itulah Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus terus berbicara, mengajar kepada setiap kami, mendewasakan kami. Kalau kami mau menguasai, kalau kami mau menaklukkan dunia, kami siap untuk menderita bersama dengan Engkau. Karena setan tidak mau kalau kami diberkati. Dia akan
mengajak, dia akan membawa kami, menyeret kami kembali kepada dunia kami yang lama, supaya kami kecewa, supaya kami meninggalkan Kristus. Tuhan, terlalu baik Engkau, terlalu luar biasa karyamu atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak siap, kalau kami seringkali kecewa, kalau kami seringkali Tuhan gagal. Tapi pada kesempatan hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami bisa menguasai, untuk kami bisa menaklukkan dunia ini. Tidak ada jalan lain, berjalan bersama dengan Engkau, menderita bersama dengan Engkau. Karena saat seperti itulah, justru dalam kelemahan seperti inilah, kuasa Tuhan nyata sempurna. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keputusan daripada pemerintah, saya terlalu percaya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karir dan bisnis mereka, ekonomi mereka pun diberkati luar biasa. Memberkati negara kami, presiden kami, wakil presiden, semua jajaran, dan dokter-dokter, suster, semua yang menjadi ujung tombak Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan saat-saat seperti ini memberikan kesatuan hati buat setiap kami, untuk sama-sama bersatu hati, supaya virus corona ini cepat berlalu, dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah ini. Biar firman Tuhan bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan kami, tapi menjadi kekuatan buat setiap kami di dalam melayani Engkau. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan kita akan berjumpa dalam sesi yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.